Baik, berdoa selesai. Eh, untuk itu, izin Ibu, Bu Ya. Agus, dengan Ibu Niputu Dewi bersama Ibu Dr. Fitri akan menyampaikan skenario-nya pada kelompok satu, 2, dan 3 Sudah laporan pada peserta? pelatihan CPNS. Siap, siap Ibu. Izin? Sudah laporan peserta. Materi baru ini kan? Hmm. Iya, siap. Biasakan Materi nanti baru. peserta lapor kegiatannya, kesiapannya, ya. Siap, Ah. siap, siap. Kedepannya seperti itu, siap, Bu. Baru terbentuk tadi, siap. Izin Bu, apakah bisa langsung saya Silakan, distribusi? silakan. Oke, baik. Di 2JP ke depan, izin sudah di setel Bu. Tapi, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita berapa orang di sini? Jumlah peserta berapa, Dek? Izin? Ini 14 orang untuk kelompok satu, Ibu. Oke, berarti 3 orang lagi yang belum ya. Oke. Oke, baik kita mulai sambil menunggu teman-teman yang lain. Apa kabar, teman-teman? Baik. Baik Alhamdulillah, Ibu. baik. Baik ya. Semangat, masih semangat ini baru biasanya kalau gas-gas apa baru ini gasnya bagus ini, ya kan? Semangatnya juga masih baru. Oke? Oke, baik kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian yang kami banggakan, adik-adik peserta Latsar, khususnya angkatan 10 ya. Angkatan 10 kelompok satu yang pada sore hari ini sudah siap untuk sharing ya. Baik, izinkan saya tidak bermaksud menggurui teman-teman ya, izinkan saya untuk sharing. Kebetulan saja apa namanya lebih duluan jadi pegawai negeri sipil ya kan. Sehingga di sini saya tidak bermaksud menggurui adik-adik, tetapi saya hanya ingin sharing terkait apa namanya kesiapan mental kita sebagai apa namanya pegawai negeri sipil atau calon pegawai negeri sipil dalam menghadapi tugas dan peran kita sebagai aparatur sipil negara. Oke, adik-adik yang kami banggakan, izinkan perkenalkan nama saya Agustina. Saya salah satu Widyaswara BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah yang diberikan amanah untuk mendampingi adik-adik atau memfasilitasi adik-adik khususnya materi di agenda satu ya. Agenda satu itu adalah kesiapan. Izin saya share screen materi saya. Oke. Jadi materi ini yang kita akan diskusikan adik-adik selama kurang lebih 90 menit ke depan. Insya Allah 90 menit ini akan kita coba apa namanya menanyakan kepada diri kita, apakah kita ini sudah siap menjadi aparatur sipil negara. Kan gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat saja judulnya sikap perilaku bela negara, jadi lebih ke
persiapan kita membela negara ini. Namun perlu diketahui adik-adik, kesiapan kita membela negara ini sangat berbeda dengan para pahlawan yang telah mendahului kita, yang mana para pahlawan itu melakukan apa namanya perjuangan untuk mendapatkan apa namanya mendapatkan kemerdekaan, kan gitu ya. Tapi kalau kita di sini sikap perilaku bela negara, bagaimana keputusan adik-adik menjadi aparatur sipil negara ini. Tentu yang harus direfleksi itu siap nggak mentalnya adik-adik, siap nggak diri adik-adik untuk menjadi aparatur sipil negara, ya kan? Karena jangan sampai tidak sesuai dengan antara desain dan desolen gitu ya. Nah, tidak sesuai harapan dan kenyataan. Saya yakin bahwa menjadi aparatur sipil negara ini adalah hampir semua orang menginginkan untuk menjadi aparatur sipil negara. Namun kalian ini, adik-adik ini adalah orang yang terpilih, orang yang apa namanya, orang yang terpilih dalam artian apa ya, dipilih dalam artian Anda dipilih karena Anda cerdas, kan gitu ya. Karena kenapa? Perjuangan yang Anda lewati itu sampai Anda duduk di room ini saat ini adalah hal yang boleh dikatakan bahwa perjuangan yang luar biasa. Berapa orang yang Anda apa? Berapa orang yang Anda singkirkan, berapa tetes keringat yang yang Anda kucurkan di saat Anda mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi persiapan Anda untuk apa namanya? Untuk mengikuti SKD, SKB kemudian sampai dengan titik terakhir ini. Jadi saya mengapresiasi bahwa perjuangan teman-teman ini bukan hanya sekedar perjuangan biasa, tetapi memang perjuangan karena kemampuan teman-teman untuk mendapatkan apa namanya mendapatkan kesempatan menjadi aparatur sipil negara. Nah, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik bahwa sekali lagi materi sikap perilaku bela negara ini lebih penekanannya adalah bagaimana teman-teman mempersiapkan mentalnya secara apa baik secara fisik maupun mental yang harus dipersiapkan secara mendasar. Jadi di sini perlu saya sampaikan bahwa materi ini adalah lebih penekanannya ke pondasinya, ya, pondasi aparatur sipil negara. Pondasi Anda untuk menjadi aparatur sipil negara yang mana eh, tugas Anda sebagai pelayan publik, sebagai perekat pemersatu bangsa, sebagai pelaksana kebijakan publik dengan tentu antara apa namanya? Pengorbanan ya antara pengorbanan kita dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan yang kita didapatkan jangan sampai itu tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman kan gitu ya. Tapi ini saya pikir apapun itu teman-teman sudah selama kurang lebih 7 bulan 8 bulan Anda bekerja sudah ada yang terjadi take and give ya. Anda sudah bekerja dan Anda sudah mendapatkan finansial dalam artian sudah mendapatkan haknya Anda sudah dapatkan. Nah, mudah-mudahan bahwa hak yang Anda dapatkan itu tidak menjadi apa ya, tidak menjadi standar sehingga Anda bekerja gitu ya. Tapi yang kita mau bahwa bagaimana Anda menjadi pelayan masyarakat sesuai dengan 3 fungsi itu dan Anda mendapatkan daripada haknya itu. Jadi bukan hak yang menjadi prioritas tapi bekerja itu menjadikan bekerja secara fungsi itu akan mempengaruhi kepada kinerja mempengaruhi daripada pendapatan teman-teman. Itu awal apa namanya yang ingin saya sampaikan. Namun perlu saya klarifikasi kepada teman-teman bahwa materi ini hanya sekali lagi materi ini adalah materi yang paling dasar dalam perjalanan Anda menjadi aparatur sipil negara ya. Karena sikap dan perilaku bela negara ini bukan hanya sekedar pelengkap daripada kurikulum Bapak Ibu atau adik-adik, bukan hanya sekedar pelengkap dari kurikulum pelatihan, tetapi merupakan pondasi di mana
akan membentuk cara berpikir kalian bertindak dalam bertindak sebagai sipil negara. Jadi itu yang perlu disampaikan kepada teman-teman. Penekanannya di agenda 1 itu adalah saya mau mengibaratkan bahwa membangun sebuah rumah itu yang dikuatkan lebih awal itu adalah pondasinya. Kalau perlu pondasinya 1:1, ya kan gitu ya. Satu semen, satu sak semen, satu sak semen, satu argo juga pasirnya, kan gitu ya. Jangan sampai satu semennya satu kontainer apa namanya satu kontainer dia punya pasir. Jadi eh, kebesarannya itu tidak sesuai dengan kekuatannya. Jadi kita berharap bahwa materi agenda 1 ini lebih penekanannya bahwa bagaimana teman-teman mempersiapkan mentalnya, sekali lagi mempersiapkan pondasinya yang kuat, sehingga itu yang akan mempengaruhi cara berpikir adik-adik, cara bertindak adik-adik dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita. Perlu adik-adik ketahui bahwa PNS itu PGPS, ya. Pintar goblok pendapatan sama. Kenapa saya katakan hampir semua gaji kita sama, ya kan? Beda-beda tipis teman-teman, ya kan? Saya yang sudah 28 tahun jadi PNS paling bergeser sedikit dari gaji standar gaji sekarang. Nah, jangan sampai yang saya katakan itu jangan sampai finansial yang kita dapat, gaji yang kita dapat mempengaruhi kepada cara berpikir kita, cara bersikap kita, cara bertindak kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kan gitu ya. Nah, tetapi kalau pondasinya kuat, ya kan? Kekuatannya kuat, campurannya kuat, saya yakin tidak berpengaruh walaupun gajinya kita sedikit, ya kan? Gajinya kita sedikit, tetapi pekerjaan kita gajinya kita sedikit, pekerjaan kita banyak, tetapi kita tidak akan mempengaruhi kualitas kinerja kita, kan gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa ini yang perlu saya katakan. Kenapa ini perlu sekali materi sikap perilaku bela negara ini ditanamkan lebih awal karena sebagai calon pegawai negeri sipil eh, anda sedang mempersiapkan ya, Anda dipersiapkan untuk mengambil peran strategis bukan hanya sebagai pelaksana administrasi Bapak Ibu, tetapi juga sebagai apa ya, sebagai orang yang sebagai apa ya, sebagai aparatur sipil negara yang punya peran menjaga keutuhan daripada negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, nah, di mana perannya Anda menjaga keutuhan negara kesatuan Republik ini? Ya, tentu berdasarkan tugas kita sebagai penggerak atau pelayan publik, ya kan? Nah, jadi ini yang saya belum ketahui tugas dan fungsinya teman-teman. Yang jelas bahwa saya bangun dulu dari awal, baru saya coba kita lihat bahwa Anda ini mengambil perannya berdasarkan jabatan apanya, kan gitu. Anda berdasarkan di OPD mana, kan gitu ya. Nah, tentu kalau kita sebagai penggerak pelayan publik ini, tentu kita dituntut menjadi teladan di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat, ya kan? Nah, disinilah saya katakan bela negara hadir bukan hanya sekedar angkat senjata Bapak Ibu, tetapi wujud daripada komitmen adik-adik sehari-hari yang mana komitmennya itu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya itu bekerja secara jujur, ya, bekerja secara disiplin, bekerja berdasarkan aturan, kemudian teman-teman ini melayani tanpa diskriminasi, ya kan? Dalam artian memberikan pelayanan itu tidak melihat kekerabatannya, tidak melihat warna kulitnya, model rambutnya dan lain-lainnya, tetapi melihat memberikan pelayanan itu secara holistik, ya. Tidak memberikan pelayanan itu kepada siapa saja yang membutuhkan kehadiran kita. Disitulah kita hadir karena di sini setiap warga negara yang ada di muka bumi ini, di setiap warga negara Indonesia itu diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 memiliki prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Jadi setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan yang sama. Oke? Nah, tentu dari makna daripada materi bela negara ini tentu yang kita berharap bahwa
sikap perilaku bela negara ini mewujudkan tugas rutin Bapak Ibu di kantor yang mana tugas rutinnya itu adalah bagaimana adik-adik bekerja secara memenuhi bekerja berdasarkan loyalitasnya, dituntut bahwa Anda nanti bekerja memiliki nilai integritas, bekerja berdasarkan profesionalismenya, dan itu yang merupakan harga mati bagi aparatur sipil negara, ya. Jadi tidak ada lagi ASN yang bekerja ogah-ogahan, ya kan, bekerja berdasarkan dengan berdasarkan move onnya, ya, kemauannya. Jadi tidak ada lagi ASN yang seperti itu. Itu yang kita mau berantas, dan itulah menjadi dasar di dalam di materi kesiapsiagaan bela negara ini menjadi poin penting. Olehnya itu izinkan saya mengetahui teman-teman ini bekerja di dinas mana, dan izin silakan memperkenalkan dirinya teman-teman biar lebih enak komunikasinya, lebih rileks kita berdiskusi, ya kan? Nah, kalau materi yang lain itu saya pikir bisa menyesuaikan, tetapi yang kita harus bangun dulu ini adalah saling percaya dulu, ya. Nah, saya enak diskusinya, saya kenal itu Ibu Mega itu di dinas mana, supaya kita nanti enak nyambungnya gitu, ya. Oke, saya persilakan Ibu Mega, silakan memperkenalkan diri, tugas di mana, jabatannya apa. Saya persilakan. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu Agustina. Izin. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Zahra Indah, eh, bidan terampil di Puskesmas Patukuki. Terima kasih, Bu. Bidan terampil ya. Ibu, Oke, asli mana Mega? asli Banggai Kepulauan sama Oh ya, Bogor. Iya, Bu. asli Banggai Kepulauan. Oke, bidan terampil berarti di Batu Kuki ya? Ya, di Puskesmas Patukuki, Bu. Itu jauh dari kota Salakan? Kalau dari Salakan sekitar 30 menit, Bu, kalau puskesmasnya. Oh ya, dekat berarti ya. Oke, baik. eh Tidak menyesal jadi PNS, Bu Mega? Ya, sejauh ini bersyukur sekali, Bu. Kemarin sebelumnya saya P3K di Rumah Sakit Trikora. Setelah itu mengikuti baru sudah sempat beberapa kali juga Oke. ikut ujian baru lulus PNS. Oh begitu. Jadi Berarti sudah bersyukur. beberapa kali ikut ya. Nanti Ya, tahun ini baru ikut. ya, Kenapa Bu. mau jadi pegawai negeri sipil? Apa bedanya P3K dengan sempat P3K kan ya? Ya, sempat Kemudian jadi P3K. PNS. Apa bedanya? Kenapa harus jadi PNS? Ah, mungkin kalau eh, sebenarnya sudah enak juga, Bu, kalau bekerja sebagai P3K. Cuman kebetulan saya dan suami LDR, suami saya di Kabupaten Banggai di Luwuk. Sehingganya kalau untuk Oh, ke depan bisa tidak pindah gitu kan? ke P3K. Iya, jadi kalau untuk PNS bisa pindah mungkin Oh menyesuaikan nanti begitu ke ya, depan. bisa menyesuaikan. 10 tahun tapi Bu Mega. Ya, Bu, 10 tahun. Alhamdulillah Oke. juga orang Bangkep, jadi tidak susah menyesuaikan. Oh, berarti tiada masalah. Oke, kenapa saya tanya seperti itu? Jangan sampai di luar ekspektasinya kan gitu ya. Jadi memang kalau apa saya katakan bahwa menjadi pegawai negeri sipil itu hampir semua generasi, baik generasi Z, Gen Z maupun generasi milenial maupun generasi zaman saya itu, pekerjaan PNS itu adalah sebagai idola sebenarnya, ya kan? Nah, jadi soalnya kalau PNS sampai pensiun, sampai kita meninggal masih ada gaji yang disimpangkan anak-anak, ya kan? Nah, tetapi bukan itu yang menjadi prioritas kita. Ingat, kita ada 3 fungsi tadi, Bu Mega. Bu Mega sebagai bidan terampil, tentu di dalam menjalankan tugas Anda sebagai bidan terampil, dituntut bagaimana sebuah pengorbanan yang harus Anda persiapkan pada diri Anda, kan gitu ya? Ya, Bu. Apalagi kalau berbicara bidan terampil, kita ini PNS, tahu nggak gaji kita itu sedikit sekali lagi, 2 digit, 2 juta lebih sedikit.
ya kan? Kalau kalau golongan 3, apalagi kalau golongan golongan 2 ya. Karena saya dulu basically dari diterima dari golongan 2 ya 1,7 ya nggak usah. 1,7 itu dengan 1,7 itu bukan 1,7 juta. 1,7 itu 100,75 ribu yang per bulan. Tetapi itu membanggakan. Tapi itu ya pasti dia bilang, oh iya Bu, kan dulu tahun berapa ya kan ya ya itu tadi saya katakan bahwa bukan gaji yang membuat kita bersemangat untuk menjadi pegawai negeri sipil. Paling satu bahwa bagi kehidupan kita, kesejahteraan kita itu sudah terjamin. Mau sakit kita sudah ada yang cover. Padahal gaji kita juga yang dipotong. Kan gitu ya Bu Mega ya. Paling tidak anak sakit sudah di cover. Jadi itu bonus ya kan bonus. Tetapi untuk mendapatkan bonus itu yang poin pertama, yang poin yang kita harus tekankan itu adalah bagaimana sebuah pengorbanan anda sebagai bidan terampil dituntut bukan hanya 8 jam kerja tetapi 27 jam bahkan lebih. Orang itu di jam itu 24 jam, ya kan? Tapi kalau bidan dengan kesehatan itu bahkan lebih itu kan. Seandainya ada itu apa? Waktu jam itu lebih dari 24 jam, di situ jam kerjanya orang kesehatan karena lagi enak-enak tidurnya, kemudian ada orang melahirkan, tidak bisa menunggu, tunggu dulu Ibu Mega bangun, ya kan? Baru kita melahirkan, tidak bisa. Kapan orang mau melahirkan, Bu Mega mau datang jam 1 subuh, jam 2 subuh, Bu Mega harus lanjutkan itu. Disitulah nilai pengorbanan yang harus kita diskusikan sebentar. Oke? Baik, adik-adik yang kami banggakan, terima kasih Ibu Mega. Kita lanjut ke Ibu Besti atau Ibu Betsy? Oke, silakan dibuka mikrofonnya. Ibu Betsy ya. Kalau Ibu Besti berarti Ibu teman kan gitu ya. Silakan Ibu Betsy. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betsieni Alep. Saya dari instansi UPT Puskesmas Tinanggung Utara, jabatan sebagai bidan terampil. Bidan terampil juga. Oh ya ya ya. Ini hampir bidan semua ya? Oke, Tinangkung. Tinangkung Selatan itu dari kota Eh, Bangkep berapa berapa jam? Maaf Ibu, saya di Tinanggung Utara. Oh, Tinangkung Utara. Kurang lebih 30 menit dari Kota Salakan. Oh ya. Apa bedanya dengan Bu Mega? Satu ke kiri, satu ke kanan gitu ya? Iya, beda jalur Ibu. Oh, beda jalur. Oke, baik. Asli mana Ibu Betsy? Asli saya dari Kabupaten Banggai, ada juga darah dari Kabupaten Bangkep. Jadi Iya Kabupaten kan? saya juga Bangkep. Kan B bersaudara 3B toh? 3B, Ya. 3B. Banggai, Bangkep, Balut kan gitu ya. Oke, Bu Betsy, mau tanya, kenapa Bu Betsy memilih jadi PNS? Alasannya itu karena memang jadi apa ya, cita-cita ya, tujuan hidup. Maksudnya walaupun banyak yang bilang PNS itu tidak bisa bikin apa kayak kaya atau apa seperti begitu. Tapi setidaknya PNS itu bisa menjadi jaminan buat ke depan begitu. Buat buat Iya, saya, keluarga saya begitu. Terima kasih. oke, baik. Makasih Bu Betsy ya, bahwa memang PNS itu kalau mau kaya jangan jadi PNS, jadi pengusaha gitu ya. Karena PNS itu PGPS itu saya bilang pintar goblok pendapatan sama, gajinya pas-pasan, ya kan? Tapi banyak PNS juga sukses anak-anaknya karena hidup berkah, kan gitu ya. Yang penting kalau hidup jujur, disiplin, teratur, hidup berkah, anak-anak sukses, insya Allah, kan gitu ya. Oke, kita ke Pak Zulfikar. Silakan Pak Zulfikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Dan Waalaikumsalam perkenalkan warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Muhammad Julfikar Janiwa, eh, asal dari Bangkep, khusus di Kecamatan Buko, Desa Paisubatu. Profesi saya sebagai perawat terampil. Iya, Perawat terampil ya? Oke, saya apresiasi loh pengangkatan tahun ini.
hampir semua putra daerah, tidak ada transferan. Saya berapa tahun mengajar di Bangkep itu banyak putra daerah sekian persen. Yang lain itu transferan dari Makassar, dari mana itu banyak. Tapi hari apa sudah 4 kelas saya fasilitasi di Bangkep hampir putra daerah. Artinya nilai positifnya tidak minta pindah gitu kan? Ya kan? Itu. Oke, Pak Zul, Pak Zul, tempat tugasnya Pak Zul jauh nggak dari kota Bangkep? Jauh, jauh. Tapi masih ada dalam peta kan? Masih ada, Ibu. Masih ada. Ya, itu masih NKRI berarti ya. Yang saya Masih, masih. takutnya kita ke Ibu Ibu Dwi Hastuti. Maaf, jaringan jaringan di Palu tidak terlalu bagus. Oh, Silakan ya. Ibu Dwi Ya, Hastuti, baik. silakan. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kenal- wabarakatuh. Kenalkan Ibu, nama saya Dwi Hastuti, nama panggilan Dwi. Asal saya dari Desa Landonan, Bebeau. Eh, tugas di UPT Puskesmas Lumbi-Lumbia, Kecamatan Bogor Selatan. Jabatan saya perawat terampil. Oh, perawat terampil. Ibu. Oke, kayaknya saya punya bimbingan tadi perawat dari Lumbi-Lumbia juga itu. Si siapa ya? Siapa temannya Ibu Dwi? Angkatan 36, 36, 35. 6. 35 kali ya? Eh, Oke. Rolcin, Ibu. Rolcin bukan? Oh, Rol Rolcin, Rolcin. Ya, Rolcin satu. Masih ada satu lagi. sama ini siapa? Kak, Kak Ica. Ica. Kenapa Oh, ya? Ica yang I- sudah berarti iya, Ica. Oke. Bu Dwi sudah berapa tahun ber yang apa namanya apa ya berkarya gitu ya berkarya di Banggai Kepulauan Sudah sebagai perawat. sejak 2016, Ibu, awal 2016 sudah bekerja. Lama banget 2016 ya kan? Iya, Ibu. Terus kenapa? Kenapa baru lulus tahun ini? Baru lulus, Ibu. Sudah empat kali ikut tes, baru ini lulus. Alhamdulillah. Bibi, alhamdulillah. Tapi masuk P3K juga enggak? Ada masuk waktu tahun 2022 kemarin. Oh, baik. Oke, bagaimana? Penilaiannya Ibu sebagai aparatur sipil negara menurutnya apa yang menjanjikan? eh jadi pegawai tetap, Ibu. Terus ada jaminan hari tuanya juga. Insya Allah. Oke, baik. Iya, Ibu. Baik, makasih Bu Dwi. Mudah-mudahan itu juga mempengaruhi nanti kinerjanya sebagai perawat, ya kan? Ya, Ibu. Makasih. Makasih. Kita ke Yuliandra Mangulu. Silakan. Terima kasih kesempatannya. Selamat sore, Ibu. Sore. Kenalkan, Ibu, nama saya Aven Yulian Ramangulu. Saya perawat terampil di Puskesmas Patubuki. Oh, Asal saya sama Mega. dengan Ibu Mega. Iya, sama, Ibu. Perawat. Perawat itu wajib senyum. Siap, Ibu. Saya, Nanti kalau tidak senyum, tidak biasa senyum, nanti pasiennya lari itu Yuliandra itu. iya, betul, Ibu. Aven, Ibu. Panggilan saya Aven. Aven ya? Iya, Oke, nanti iya. harus dilatih nanti. Kalau pokoknya keluar dari agenda satu, harus begitu buka Zoom langsung kelihatan giginya. Siap, Ibu. Saya usahakan, Ibu. Siap. Tidak usah terlalu tegang ya, Arven. Kan? Iya, Ibu. Oke, sudah berkeluarga? Sudah Sudah, Ibu. berkeluarga, Sudah Pen? berkeluarga. Iya, baru satu Oke. istrinya, Ibu. Jangan baik-baik Iya. sedikit itu kita bagaimana. Oke, Pratiwi silakan, Pratiwi. Astagfirullahaladzim. Ya, terima kasih Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Waalaikumsalam. perkenalkan, nama saya Pratiwi Agairi, asal Bangkep, Oke. tepatnya di Desa Koyobunga, Kecamatan Peling Tengah. Jabatan perawat terampil, Mm-mm. instansi di RSUD Trikora Salakan, Bu. Oke. Sama dengan epidelim ya? Iya, Kak Epi, Ah, Epi Kak Delin. Epi. Epi itu masih saya yang ajar prajabatan. Coba tua banget saya ya. Epi. Oh, Epi masih di situ, masih di Ada. apa? Masih di Bang. Iya, iya ada, Bu. Suaminya yang tentara itu tugas di Bangkep atau masih di Setahu saya di luar Bangkep, Bu. Oh, oh iya, oke, baik. Salam ya sama Evi ya. Iya, insya Allah, Bu. Oke. Wi, Ya, Bu. kenapa memilih jadi PNS? Sebenarnya sih sudah keinginan sih dari dulu, Bu, pengen jadi Saya PNS karena sudah berapa kali juga, Bu, ikut 3. Nanti ini baru bisa berhasil, alhamdulillah. Oke, baik. Oke, Wi. Oke. Jadi memang kayaknya ASN ini idola ya. Paling tidak apa namanya ada nilai lah karena itu tadi ASN itu selalu jadi panutan ya kan. Selalu jadi kebanggaan, nilai status sosialnya juga di lingkungan masyarakat itu pasti berbeda. Wi ya? Iya, Oke. Bu. Baik, thank you Wi. Kita Ya, next. makasih juga, Bu. Iya. Kita next ke siapa lagi nih? Ibu Cici, silakan Bu Cici. Rosi Pratiwi. Panjang sekali namamu, Ci. Kau ambil semua namanya Iya. orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Rosi Pratiwi, asal Bangkep, jabatan bidan terampil di Puskesmas Totikom Selatan. Oh, terampil. Ya, Ibu. Puskesmas Totikom Selatan. Totikom Selatan. Oke. Ya, Ibu. Makasih, Sebelum Bu. jadi PNS pernah tugas di mana, Ci? Oh, kebetulan saya belum pernah kerja, Ibu. Oh, belum pernah. Iya. Gitu ya. Berarti begitu Iya. selesai langsung apa namanya? Kelahiran tahun 2000-an ya? Iya, 2000. Saya selesai tahun 2021, tapi nganggur berapa tahun, nanti ikut CPNS tahun 2025 kemarin. Oke, menikmati kehidupan bebas merdeka ya, Wi ya, Ci ya. Tidak juga Ibu, tapi saya mau kerja, cuman belum ada yang mau terima. Makanya lewat PNS. Lewat PNS alhamdulillah bisa kerja, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya Ya. bayangkan itu 4 tahun ngana berdoa. Kayak gitu ya. Oke, Ci. Thank you, Ci. Iya, makasih Oke, juga, Ibu. baik. Kita ke Ibu Irna Sari Putri. Silakan, Ibu Irna, mikrofonnya cantik. Ya, Bu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irna Sari Putri, asal dari Kendari, tempat instansi di Puskesmas Totikum Selatan. Sebagai apa, Irna? Bidan terampil. Oh, bidan terampil. Jauhmu dari Kendari itu putar-putar lewat mana kamu, Irna? Di Lewat Morowali, Bu. Oh, baru menyeberang di apa namanya? Menyeberang di itu ya? Di apa Batu Rube? Baru jauhnya. Kamu ini perjalananmu ini 3 hari 3 malam ini, Putri. Semangat. Apakah itu rela berkorban juga atau penerapan nilai-nilai bela negara? Kira-kira ya saya mau tanya Irna, kamu ini 3 hari 3 malam dengan gaji sedikit ini apa yang memotivasi? Awalnya Bu setiap tahu kalau sejauh ini. Menyesal nggak? Tidak juga.
Oh, tidak berarti. Alhamdulillah. Saya tunggu-tunggu nggak namanya Sahal supaya kita gas. Ternyata tidak kan? Oke, baik. Makasih Irna. Nanti kita bahas semua ada di penjelasan berikutnya. Oke? Kita ke Juwita Paramita Rosadi. Salah. Silakan Juwita. Ya, Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu, Waalaikumsalam nama saya warahmatullahi Juwita Paramita. Saya sebagai perawat terampil di instansi Puskesmas Patukuki. Oh, sama dengan Mega dengan bos tadi. Iya, Adven. iya, Ibu. Di Batui, Ibu. Oh, Keturunan Sinjai. oh ya. Iya, Solo, orang Solo ngana? Sinjai, Ibu, di Saya kira Sulawesi Solo, Selatan. Sulawesi Selatan. Oh iya, Ibu, Sulawesi Selatan. Bugis. Jauhmu itu tangga ki berarti saya Bone Juwita. Oh, pantas halus ki bicara, Ibu. Bede, kok isi lagi saya toh. Oke. Juwita, sudah Iya, Ibu. lama di sudah meten nomor Rodiana Juwita di Bangkep. Iya, Ibu. 6 tahun dari 2000. Oh, berarti sudah bertugas sebelumnya kan? Iya, TKD, baru habis itu ikut P3K, alhamdulillah lulus. Mm-mm. Setelah Tapi di Bangkep, iya, atau iya, di Ibu. Batui? Di Bangkep, Ibu. Soalnya di Oh. Batu kemarin sukarela, tidak ada gajinya. Aduh, saya membayangkan kalian ini. Nanti kita bahas ya, Ya, Ibu. rela berkorbannya. Oke, baik. Jauh-jauh kepikir musalai kampungmu Mabela, Dik. Iya, Ibu. Juwita. Iya, ini karena satu. Barangkali, Bu, kalau orang Bugis suka merantau. Isimo Juwita. Oke, Ya, Ibu. kita next Ibu Resti Pau-Pau. Ibu Resti, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin Ibu, perkenalkan nama saya Rizky Pau-Pau. Itu PAM ya? Iya, Pak. Pau-Pau itu PAM Iya. ya? Oke. Saya sebagai Asli mana? asli Bangkep, Ibu, Bangkai Kepulauan. Oh ya. Jabatan saya sebagai nutrisionis terampil di Oke. UPT Puskesmas Salakan, Ibu. Oh, di kota ya? Ya, Oke lah. Kota sedikit. Salahkan kan kota sedikit. Kalau kota besar sedikit berarti dibanggai kan gitu ya. Oke, kita next ke Anissa Fitri Arman. Silakan Bu Anissa. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Arman. Saya bidan terampil di Puskesmas Tinangkung Utara. Bidan terampil. Asli mana Nisa? Balut, Ibu. Ibi, di daerah mana rumahmu di Balut? Balut kota. Di desanya Ibu, di Monsongan. Monsongan. Saya biasa ke sana sih. Jadi dari Balut ke kampungmu berapa jam? Dari Balut ke Bangkep, ke tempat kerja. Balut kota ke kampung. 15 menit, Ibu. Ini. Dari yang kemana itu? Yang ke ATM atau yang kemana? Ibu saya belok ke Tinakin Laut. Tinakin Oh, Laut yang Tinakin ke perkotaan itu ya, apa? Perkantoran itu ya? Iya, yang lewat di kantor bupati. Oh, ya. Oke, baik. Kenapa tidak mendaftar di Banggai Laut, Nisa? Supaya kau tidak pulang-pulang kalau hari Jumat. Di sini Bu, tidak buka bidan di Banggai Laut. Betul. Jadi saya tahu sekali itu karena di Bangkep itu kalau Jumat, Sabtu, Minggu kota mati itu. Soalnya hari Jumat itu PNS-nya pada naik di kapal semua itu, menyeberang ke Banggai itu. Oke Nisa, thank you Nisa. Kita ke Linda Anggriana Yaseng. Silakan Ibu Linda. Izin Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Anggriana Yaseng, jabatan perawat terampil dari instansi Puskesmas Tinangkung Utara. Oke,
para terampil. Oke, baik. Terakhir, Sulastri. Jangan, Christian. Dia bilang, Bu, saya belum. Langsung dia pelototi matanya. Gitu kan. Sulastri, silakan Sulastri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Sulastri HK, jabatan terapis gigi dan mulut terampil dari instansi PTD Puskesmas Salakan. Asal Ini urusan daerah Gimul ini. Daerah mana, Dek? dari daerah Sidrap, Oh, jauhmu itu, Sulawesi Sulastri. Selatan. Kau mendaftar di mana? Langsung atau sudah tugas memang di Bangkap sebelumnya? Tidak. Tidak, Ibu, sebelumnya di Makassar, kerja di Makassar. Pasti menyesal kau toh? Kamu kira kota itu? Tidak, Tidak, Ji. Panas saya bela. Jangan kau Tidak, Ji. bohong. Oh, tidak, Ji. Ya, aman, Ibu. Hah? Sudah mau menikah? Belum, Pi? Belum, Sudah Ibu. menikah atau belum? Oh, belum. Nanti dicarikan kau jodoh di sana supaya kau Belum, Ibu. betah-betah di sana. Ya, putus-putus jaringanku kah? Oke, baik. Makasih, Lastri. Sidrap mana kau, Lastri? Lastri, sidrap mana? Ya, Sidrap mana? di Rapang, Ibu. Kampungku itu, Rapang mana? Rapang mana? Di jalan. Saya orang Rapang, bapak saya orang Rapang, mama Dekat, saya orang Bone. oh, iya. Banyak sepupu saya Dekat di dari Rapang. pasar Dekat dari pasar? lama, Ibu. Iya, pasar lama. Pasar lama itu ya. Kan ada. Oh ya 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 ya. Nanti kita ketemu di Bangkep baru kita cerita banyak. Oke. Sudah semua? Semuanya sudah? Siapa lagi yang belum? Masih ada yang belum? Angkat tangan dulu. Oh, Pak Christian. Silakan Pak Christian. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Izin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Ferry Sapo, instansi Puskesmas Lumbi Lumbia, jabatan sebagai terapis gigi dan mulut terampil. Oh, Terima kasih. sama Lastri ya? Iya, Ibu. Asli mana, Chris? Saya dari Balut, Ibu. Oh, tidak apa-apa. Menyeberang di Tobing sudah sampai. Oke, oke, baik. Semuanya sudah? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibe, 14 orang kita ini. Banyak, Jo. Oh, baik. Adik-adik yang kami banggakan, kenapa ini saya dahulukan untuk perkenalannya? Kenapa? Karena kalian ini adalah coach saya sekalian. Ini angkatan kelompok 1 kan? Kalau satu itu pasti coachnya saya. Nah, kalau coachnya dengan saya harus ada terbangun itu adalah trust. Kita saling percaya. Anda percaya saya sebagai coach dan saya percaya kalian itu coach saya. Nah, perlu dibangun apa? Saling terbuka. Ya, makanya tadi saya mencoba bagaimana lebih dekat dengan teman-teman supaya ketemu chemistry-nya, kan gitu ya. Nah, kalau tidak ketemu chemistry-nya ya sulit, walaupun kita beda 3 digit, ya kan, 4 digit lah ya. Ya, 4 digit. Karena Anda yang lahir Anda seumuran dengan anak bungsu saya kan gitu ya. Anak bungsu saya yang juga sudah sudah bekerja jadi 4 digit, tetapi saya harus menyesuaikan dengan apa yang teman-teman supaya kelihatan muda sedikit. Adik-adik atau anak-anak ini lebih kita lebih enak diskusinya. Oke? Sekali lagi jangan melihat saya sebagai Widya Iswara, tapi lihat saya sebagai teman atau partner di dalam berdiskusi terkait dengan kesiapan mental adik-adik menjalankan tugas dan fungsi. Ya. Adik-adik yang kami banggakan, hari ini kita akan banyak membahas tentang materi yang terkait dengan sikap perilaku bela negara yang tentu
beberapa yang Anda sudah lakukan itu sangat menguatkan kepada saya bahwa Anda ini sebenarnya kalau berbicara tentang kesiapsiagaan bela negara atau sikap perilaku bela negara itu adik-adik sudah melakukan. Jadi suatu perjuangan yang Anda kerjakan yang sampai dengan di titik ini itu adalah sudah penerapan daripada bela negara itu sendiri. Nah, sikap perilaku bela negara ini tentu harus kita lihat apa tujuan pembelajarannya adalah membekali peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dan suatu kesiapan mencerminkan sehat jasmani, mental, dan menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas dan jabatan sebagai PNS atau profesi sebagai pelayan masyarakat. Dan di sini kita mencoba membedahnya. Di sini dituntut bahwa setelah materi ini selesai, paling tidak mampu merefleksikan kepada diri Anda atau kepada diri Anda bahwa bagaimana kesiapan Anda. Bukan hanya siap dari segala intelektualnya, tetapi siap secara mental. Yang tadi saya katakan bahwa adik-adik di tempat tugasnya syukur-syukur yang putra daerah ya. Putra daerah sudah tahu kondisi geografis, kondisi geografis yang ada di Banggai Kepulauan. Tapi bagaimana dengan Pak tadi Irna, bagaimana dengan Lastri yang orang luar yang tentu wow, kok Banggai Kepulauan begini maksudnya seperti itu. Tapi eh dengan mental yang siap menghadapi permasalahan apapun, baik dari secara geografisnya, dengan pekerjaannya, dan dengan kondisi yang biasanya teman-teman hidup gemerlap di luar, kemudian masuk di wilayah kerjanya, yang notabene-nya, yang pas-pasan, ya kan, tentu membuat kalau mentalnya tidak kuat akan bisa berpengaruh kepada motivasi kerjanya. Ya, nah inilah yang akan kita coba bahwa membekali peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan nilai-nilai bela negara. Jadi kalau berbicara tentang pemahaman wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita melihat tugas dan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara ini, ya, tentu kita melihat bahwa Anda sebagai aparatur sipil negara yang Anda masuk di Banggai Kepulauan ini tidak lagi kita melihat bahwa Anda ini orang misalnya orang luar, tetapi yang harus kita lihat ini Anda masuk di sini adalah orang yang terpanggil untuk membangun wilayah Banggai Kepulauan. Tentu membangunnya itu bukan saya katakan bukan membangun dengan cara mengangkat senjata, tidak, tapi membangun berdasarkan dengan profesi kita, jabatan fungsionalnya kita, ya kan? Nah, kenapa? Karena dengan kehadiran teman-teman di sana itu sebagai aparatur sipil negara yang dalam artian bahwa ditempatkan di Lumbi-Lumbia, ditempatkan di Batu Kuki, itu tentu kita mau bahwa Anda itu melaksanakan peran Anda sebagai pelayan publik berdasarkan dengan jabatannya, bidan terampil, kemudian terapis gigi, misalnya, kemudian perawat. Disitulah Anda menjalankan tugasnya dan perannya yang mana dituntut sebuah pengorbanan. Di mana pengorbanan yang bisa kita lihat di sini adalah nilai-nilai bela negara. Jadi setelah Anda menginternalisasi diri Anda bahwa Anda sebagai orang-orang yang dianggap orang-orang yang penting, orang-orang yang melakukan perjuangan yang luar biasa, sampai Anda masuk di wilayah ini, tentu yang kita mau tekankan itu adalah bagaimana sebuah nilai yang harus Anda tanamkan pada diri Anda bahwa bangkep, ya, bangkep, tenang, ya. Masyarakat yang ada di Bangkep tenang, ada Christian yang akan memeriksa gigi kalian, ya kan? Ada Bu Resti yang akan memberikan perawatan kepada Anda, ya kan? Jadi disinilah kita mau melihat bahwa aku padamu Indonesia. Jadi sebuah pengorbanan yang tajam yang harus ditanamkan kepada diri kita sebagai aparatur sipil negara dengan penerapan nilai-nilai bela negara itu
yang mana aku padamu Indonesia, aku padamu Bangkep, itu harus dibuktikan dengan nilai bela negara yang di dalamnya cinta tanah air. Ya, cinta tanah air itu kita melihat bahwa bagaimana kontribusi adik-adik sebagai aparatur sipil negara untuk memberikan sebuah pengabdian kepada di mana Anda ditempatkan. Cinta tanah air itu bagaimana Anda melaksanakan apa namanya peran Anda yang betul-betul adalah bukan karena dorongan dari orang luar, tapi cinta tanah air itu adalah sebuah pengorbanan yang luar biasa yang harus Anda tanamkan pada diri Anda di dalam bagaimana Anda berperan penting untuk masyarakat tidak yang ada di wilayah Kabupaten Bangkep, khususnya di wilayah di mana Anda ditempatkan. Kalau ada di UPT misalnya di puskesmas apa, berarti Anda memiliki tanggung jawab yang luar biasa dalam hal pelayanan di situ. Ada tanggung jawab bagaimana Anda menurunkan angka misalnya angka kematian kepada ibu hamil misalnya. Jadi itu semua perannya. Di mana di peran ini harus dituangkan dari hal di contoh indikatornya seperti ini. Berbicara tentang indikator cinta tanah air, jadi bagaimana aparatur sipil negara melihat bahwa cinta tanah air itu bukan sebuah bahwa apa namanya kita aku padamu Indonesia cinta kami mencintai tidak seperti itu, tapi dibutuhkan penghayatan dan dibutuhkan aksi di dalam menjalankan tugas dan fungsi bentuk cinta tanah airnya. Jadi kalau kita di sini ada beberapa indikator terkait dengan cinta tanah air, menjaga tanah air dan pekarangan serta seluruh wilayah Indonesia. Oke? Tentu kita mau melihat bahwa di tempat kerja teman-teman itu kita melihat bahwa di tempat kerjanya Anda menurut Anda nih salah satu yang menyebabkan Anda tidak termotivasi masuk kerja, tidak apa namanya, tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya karena ada sesuatu hal yang menurut kalian itu tidak sinkron dalam tidak nyaman di dalam memberikan pelayanan sehingga dituntutlah apa tindakan teman-teman untuk apa namanya berkontribusi untuk menjaga kelestarian. Contoh misalnya, teman-teman di dalam ruangannya ini Anda masuk PNS banyak satu kaligus ditumpuk dalam suatu tempat. Kemudian tidak ada di suatu tempat itu tidak ada penyemangat di luar ekspektasi kalian. Tempatnya panas lah, kotor lah, kemudian berdebu lah, ya kan? Kemudian tumpukan kertas banyak. Nah, tindakan yang harus Anda lakukan bentuk cinta tanah air itu actionnya bagaimana Anda mengikhlaskan bekerja memperbaiki ruangan itu supaya orang yang ada di dalam ruangan itu nyaman untuk bekerja. Itu hanya kecil, tetapi sebuah pengorbanan yang teman-teman sudah lakukan karena bentuk cinta tanah airnya. Ya, itu hanya contoh. Kemudian bagaimana misalnya Anda seorang bidan dilihat bahwa bentuk tempat Anda wilayah kerjanya Anda itu adalah tempat yang misalnya kemungkinan akan terjadi apa namanya kecelakaan, kemudian karena wilayah tempatnya misalnya jauh dari hiruk pikuk, kemudian tempatnya yang sangat wilayah kerjanya anggaplah bahwa tidak jalannya yang tidak bagus, kemudian sering terjadi longsor. Anggaplah seperti itu. Kemudian di mana kontribusi adik-adik untuk dalam hal ini ya tentu tidak bisa melihat bahwa saya bidan, kemudian saya tidak perlu kontribusi di situ. Jadi kontribusinya Anda membiasakan diri setiap lewat anda misalnya melihat ada genangan air, kemudian dari genangan air ya Anda cungkil sedikit hambatan tanah yang mencungkil sedikit tanah yang menghambat aliran air itu, ya kan? Hal kecil yang Anda lakukan, tetapi kalau Anda mengalirkan air, kemudian itu tidak terjadi genangan air, kemudian orang yang lewat itu nyaman, itu adalah salah satu bentuk cinta tanah air yang dibuktikan dengan aksinya, teman-teman. Jadi
di sini kita bisa lihat bagaimana teman-teman itu berperan menjaga lingkungannya, kemudian menjaga negara kesatuan Republik Indonesianya, kemudian menjaga nama baik bangsa dan negara. Ya, inilah indikator yang harus Anda tanamkan pada diri Anda. Ya kan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana Anda peduli dengan lingkungannya. Itu yang paling penting. Bagaimana Anda menjaga NKRI ini supaya orang tidak mudah kita terprovokasi. Nah, semua itu ada pada diri teman-teman. Ini yang harus kita bangun di agenda satu itu supaya kita di dalam menjalankan tugas dan fungsi kita ini pondasinya lebih kuat. Tidak mudah kita terprovokasi dengan hal-hal yang bisa saja menimbulkan kegaduhan, tidak mudah kita diprovokasi. Tidak usah Anda bekerja, gaji kita kecil. Tidak usah masuk kantor. Ini kalau tidak kuat pondasinya akan bisa terjadi seperti itu, teman-teman. Ya kan? Apalagi misalnya di apa basically-nya kita yang di tempat di sebelumnya di tempatnya kita ramai, kita hidup di lingkungan yang anggaplah menengah ke atas, kemudian kita ditempatkan di tempat yang terpencil, itu akan bisa berpengaruh kepada motivasi kerja teman-teman, dan itu kalau motivasi kerjanya Anda menurun akan berpengaruh kepada kinerja. Kan gitu ya. Sehingga kalau berpengaruh ke kinerja akan berakibat kepada apa? Berpengaruh kepada kualitas Anda sebagai aparatur sipil negara itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran teman-teman itu akan memberikan apa namanya nilai negatif terhadap apa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran kita itu akan menurun. Nah, inilah yang biasa terjadi adik-adik saya katakan bahwa perilaku aparatur sipil negara yang kadang memperlihatkan arogansinya di dalam memberikan pelayanan, tidak di dalam memberikan pelayanan kurang senyumnya, ya kan? Memberikan pelayanan tidak menerapkan nilai etika di dalam menjalankan tugasnya. Itu semua yang harus kita apa namanya? Kita dalami di apa namanya di nilai-nilai bela negara, karena semua itu terinternalisasi pada diri kita sendiri. Jadi ini bukan hanya nilai bela negara ini terkait daripada cinta tanah air, kemudian terkait daripada sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila dan ideologi, rela berkorban rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ini bukan hanya slogan Bapak Ibu, ya kan adik-adik yang kami banggakan. Ini bukan slogan, tetapi ini ada pada di jiwa raga teman-teman, ada pada diri Anda, ya. Saya 28 tahun yang lalu ditempatkan ditempatkan di Sulawesi Tengah, teman-teman. Tidak pernah pun terpikir bagaimana saya pulang ke Sulawesi Selatan. Saya tidak pernah berpikir untuk kembali ke kabupaten saya, ke Kabupaten Bone, untuk bekerja di sana. Karena kenapa? Yang tertanam pada diri saya bahwa Sulawesi Tengah itu adalah bahagian daripada NKRI. Saya lulus dari sekian yang mendaftar, 1.500 sekian yang mendaftar, yang diterima hanya 5 orang. Berarti orang pilihan, orang terpilih yang dipanggil ke Sulawesi Tengah untuk membangun daerah Sulawesi Tengah. Jadi memang itu yang harus ditanamkan, karena kenapa? Itu yang saya anggap bahwa dari sekian ribu yang mendaftar, saya yang terpilih, berarti saya yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Kota Palu, khususnya di tempat di mana saya ditempatkan. Secara umum ya memang tidak nampak, tetapi dengan menerapkan kita disiplin, kita jujur, ya kan, melakukan pekerjaan dengan ikhlas, itu adalah bahagian daripada penerapan nilai bela negara. Walaupun saat itu belum ada materi nilai bela negara ini, teman-teman, ya. Tetapi itu sudah terpatron pada diri kita bahwa kita ini adalah pondasi yang kuat yang harus dibangun. Kita bayangkan saja kalau membangun rumah yang tidak kuat pondasinya, begitu kena angin kencang sedikit, ya, angin kencang itu sudah pasti roboh. Nah, begitu juga aparatur sipil negara.
Aparatur sipil negara kalau nilai bela negaranya ini tidak dalam di apa tidak dalam tidak tajam pendalamannya, akan mudah kita menjadi aparatur sipil negara yang korupsi, ya kan? Nah, Bu, tidak korupsi kita kan korupsinya tidak mengelola uang. Ingat, korupsi itu bukan hanya uang, tetapi korupsi dalam artian Anda tidak disiplin, Anda masuk kantor nanti jam 8, bekerja secara ogah-ogahan, itu sudah korupsi, ya kan? Nah, korupsi waktu itu bahagian daripada kebiasaan atau kebobrokan yang dilakukan seorang aparatur sipil negara, yang mana kita ini aparatur sipil negara sudah digaji sebelum kita bekerja, sudah digaji sebelumnya. Kan gitu. Beda dengan swasta. Swasta itu kerja dulu baru digaji. Kalau ASN tidak, digaji dulu baru kerja. Ya kan? Nah, sehingga inilah yang kita mau katakan kepada teman-teman bahwa inilah yang membedakan sebuah pengorbanan yang kita harus lakukan. Kuatkan pondasinya, sekuatkan cinta tanah air yang ada pada diri Anda. Kemampuan Anda rela berkorban ini yang harus ditanamkan. Karena kenapa? Tempat tugas Anda itu sementara enak-enak tidurnya, kemudian ada orang yang butuh pertolongan. Kita tidak mau melihat dan masyarakat tidak mau tahu, oh misalnya Ibu Anissa masih sementara tidur, jangan diganggu, tidak bisa. Karena kenapa? Orang yang melahirkan itu tidak menunggu Anissa, tidak menunggu Ibu Linda, tidak menunggu siapa. Tetapi begitu dia mau brojol ya, itu. Nah, kalau kapan itu pada saat brojol kalian tidak hadir, padahal ada di tempat di wilayah situ, yang dituntut itu adalah Anda. Karena Anda yang bertanggung jawab daripada bagaimana sebagai bidan di dalamnya. Woi, kenapa bidannya yang dituntut itu siapa? Langsung kepala dinasnya. Mana itu bidan yang ada di Batu Kukik itu? Kan gitu ya. Yang dikejar pertanggungjawabannya itu adalah bidan yang ada di sana, bukan bidan yang ada di tempat yang lain. Nah, gitu ya. Jadi dituntut bahwa bagaimana adik-adik ini menerapkan nilai bela negara ini secara tajam, secara mendalam ke dalam diri Anda supaya pondasinya lebih kuat. Saya tidak terlalu tajam menjelaskan ini, Bapak Ibu, karena ini saja sudah jam 5. Eh, Penekanannya adalah adik-adik ini akan lebih banyak belajar secara mandiri. Saya langsung berikan tugas kepada kalian, ya. Berikan tugas. Tugasnya adalah, oke. Nanti kita dalami besok setelah jadi tugasnya silahkan membuat tugas yang mana tugasnya, oke, aduh, mana sih tugasnya? Ya, Anda membuat tugas tentang Indonesiaku, ya. Silakan membuat tugas. Peserta memaparkan pengetahuan tentang Indonesia dengan rasa kekuatan cinta tanah air, ya, dan bangsa, yang mana di dalamnya berbicara tentang identitas, sejarah, budaya, sumber daya. Silakan memilih dari salah satunya. Dan saya lihat dulu apakah besok materinya atau ada waktu yang diberikan kepada kalian. Kalau besok berarti besok kayaknya nggak bisa nih. Ya. Oke, berarti silakan membuat learning journal terkait tentang Indonesiaku. Sebenarnya saya mau suruh bikin video, tapi kayaknya waktunya tidak cukup ya. Jadi silakan membuat learning journal, cari referensinya tentang Indonesiaku, ya kan? Anda mau cari referensinya di YouTube boleh. Di YouTube atau di teman-temanmu yang angkatan kemarin, bagaimana yang dimaksud dengan Indonesiaku, silakan sharing. Anda narasikan itu tentang Indonesia. Apakah Indonesia yang kaya dari budayanya, Indonesia dari sejarah perjuangannya, sejarah kemerdekaannya, kemudian Indonesia dengan nilai-nilai luhurnya. Silakan cari itu, kemudian besok dipaparkan. Kemudian dari itu Anda menyusun rencana aksi bela negara. Rencana aksi bela negara itu formatnya bisa seperti, tidak ada formatnya, Gang. Oh, sorry, sorry, sorry. Ada formatnya rencana bela negara, seperti ini formatnya.
Ya, rencana aksi bela negara, silakan menyusun rencana aksi bela negara. Misalnya Anda rela berkorban atau nilai bela negara cinta tanah air. Indikator Anda yang Anda mau lakukan itu mencintai dan menjaga melestarikan atau apa namanya? Membangun misalnya rela berkorban, anggaplah melaksanakan tugas dimanapun saya ditempatkan, itu rela berkorban itu. Saya rela berkorban menjalankan tugas di saat saya diperlukan dimanapun. Jadi itu indikator sikap perilaku. Lihat itu ya, yang Ibu perlihatkan tadi. Kemudian buatkan aksi bela negara. Misalnya kalau cinta tanah air, menjaga kebersihan, membuang sampah di tempatnya, memelihara pohon, menanam pohon. Itu aksinya. Jadi buatkan rencana aksi bela negara itu paling tidak 3 atau 4 kegiatan yang menurut kalian akan Anda lakukan selama masa habituasi. Bisa ya? Itu. Jadi di slide ini ada 2 tugas. Silakan membuat resume, kemudian buat rencana aksi bela negaranya. Ya, oke? Kemudian, Bu, jangan banyak-banyak. Oke. Kemudian saya langsung saja, saya tidak kasih tugas kelompok karena waktunya mepet. Jadi saya langsung saja tugas individu. Tugas individu identifikasi isu pada tupoksi peserta, ya. Isu itu adalah masalah. Nanti saya berikan penjelasan cara mengidentifikasi. Jadi foto saja ini, nanti saya arahkan. Identifikasi isu dan tupoksi peserta, validasi isu berkualitas dengan analisis APKL, menentukan prioritas isu dengan teknik tapisan USG, dan menentukan penyebab masalah dengan menggunakan Fishbone. Penentuan gagasan berdasarkan dengan brainstorming atau metode brainstorming, ya. Jadi tidak ada tugas kelompok, langsung saja tugas individu 1 dengan tugas individu 2. Oke. Saya kasih dispensasi karena angkatan terakhir ini, ya kan? Angkatan terakhir kah? Oke. Nah, kita coba ya. Saya mencoba menjelaskan penggunaan alat analisis APKL ya. Penggunaan alat analisis APKL saya coba arahkan seperti ini. Jadi, mencari isu itu adalah masalah yang ada di tugas fungsinya Anda. Jadi isu itu boleh Anda cari dari sumber informasi dari media, boleh. Boleh juga Anda cari isu dari rekan kerjanya. Boleh juga Anda mencari isu itu berdasarkan pengalamannya selama ini. Selama kurang lebih misalnya 8 bulan Anda bekerja sebagai bidan, sebagai nutrisionis, kemudian sebagai apa namanya sebagai apa namanya gigi mulut tadi ya kan. Kesehatan gigi mulut itu silakan mencari berdasarkan dengan pengalamannya. Jadi isu boleh Anda dapatkan dari mana saja, bisa dari teman-teman rekan kerjanya, boleh tanya-tanya rekan kerjanya di selama ini apa yang menjadi berdasarkan jabatannya ya. Nah, jadi isu masalah itu Anda dapat dari berdasarkan dengan jabatan fungsionalnya. Jadi kemampuan menetapkan isu berangkat dari Anda peduli terhadap masalah dalam organisasi dan mampu memetakan hubungan kausalitasnya. Oke. Kemudian merupakan suatu proses pengambilan keputusan analisis menguraikan informasi bagaimana organisasi menggunakan informasi eksternal melibatkan sejumlah orang yang berada di organisasi. Jadi itu cara menetapkan isu. Isu juga dilihat dari cara problem solvingnya, mampu mengembangkan dan memilih alternatif dan mampu memetakan aktor terkait dan peran-perannya. Jadi intinya kalau tidak usah terlalu fokus di sini, saya menganjurkan silakan mengidentifikasi isu berdasarkan jabatan fungsional Anda, ya kan? Nah, jabatan fungsionalnya, jabatannya Anda itu sebagai nutrisionis. Cari kira-kira apa yang isu yang ada di sana terkait nutrisionis. Caranya lihat uraian tugasnya. Ya kan? Ada uraian tugas dikasih lihat dari uraian tugas itu yang mana pekerjaan ini yang belum Anda kerjakan. Yang mana menurut pekerjaan ini yang belum Anda sesuai dengan harapannya.
ya kan? Nah, lihat Renstranya, misalnya Renstra misalnya menurunkan angka kematian ibu bayi, tapi ternyata ibu bayi itu sekarang banyak sekali yang misalnya meninggal, atau ibu bayi yang tidak memberikan gizi kepada memberikan makanan bergizi kepada anaknya, contoh. Jadi itu semua lihat daripada jabatan fungsionalnya. Oke? Nah, ada penilaian isu dengan menggunakan APKL, aktual, problematik, halayak, dan layak, bisa diukur dari aktual itu benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Berarti isu itu adalah masalah yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Masalah yang tidak sesuai dengan indikator kinerja utama kita. Kan? Misalnya target realisasinya kita 100%, ya kan? Menekan angka kelahiran misalnya. Tetapi ternyata dalam 1 tahun itu kita tidak bisa capai 100%. Kita hanya dapatkan 80%. Artinya kalau targetnya 100%, capaiannya 80, berarti ada 20 dong yang bermasalah. Apakah disitulah Anda coba cermati. Di mana 20 ini kita cari, kira-kira di mana? Apakah pelayanannya, apakah sosialisasinya, apakah bla bla blanya, silakan Anda cari dan itu dianggap aktual, benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Kemudian problematik, isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan. Problematik ini bisa dikatakan bahwa masalah yang bisa saling terkait dengan masalah yang lain. Contoh misalnya kita melihat bahwa penyakit TB misalnya di wilayah kerja Batu Kuki misalnya, anggaplah Anda perawat di situ. Nah, tetapi ternyata di Batu Kuki itu harusnya TB itu zero di sana. Tapi faktanya setelah kita melakukan penelusuran ternyata penyakit TB itu di sana itu setiap setiap daerah itu ada penyakit TB-nya. Ternyata kondisinya kan kita lihat bahwa TB itu harusnya tidak ada, tapi ternyata setiap di wilayah kerja itu ada wilayah kerja itu misalnya satu rumah ada penderita TB. Nah, berarti kalau TB kita lihat bahwa bagaimana tingkat keseriusan ini TB menular, ya kan? Penularannya TB misalnya. Oh, misalnya penularannya TB itu dari napas, ya kan? Kemudian apa namanya itu dengan udara jadi virusnya bisa menyebar secepat itu. Jadi ini akan bisa saja hari ini penderita TB 2, besok karena seringnya bergaulnya ini orang kemudian dia tidak tutup masker bla 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 sehingga bisa saja yang terjangkit virus TB itu ya terjangkit dengan penyakit TB itu bisa saja bisa meningkat jadi 4, bisa menjadi besok 6, bisa lusa jadi 7. Jadi tergantung dilihat dari bahwa problematiknya ini adalah isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya. Makanya TB itu harus dicarikan solusinya. Bagaimana supaya penyebaran TB ini tidak meningkat di wilayah kerja kalian? Caranya mau seperti apa? Oke. Kemudian kehalayakan. Kehalayakan itu isu yang menyangkut hidup banyak. Bayangkan kalau penderita TB ini, problematik TB ini tidak diselesaikan, akan berdampak kepada berdampak kepada penyebarannya seperti apa. Kalau penyebarannya terjadi menyebar luas, ya kan menyebar luas, kemudian berapa anggaran yang harus diselesaikan kan. Jadi kehalayakan itu isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan bisa akan berdampak kepada berdampak kepada akan bisa saja terjadi peningkatan peningkatan anggarannya lebih banyak. Kalau penderita TB-nya lebih banyak berarti anggarannya harus diplotnya anggarannya lebih banyak di situ. Jadi di sini kehalayakannya isu yang menyangkut hidup orang banyak, kemudian layak, isu yang dianggap dan realistis serta relevan dan dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Jadi layak Anda angkat berdasarkan dengan jabatan di mana Anda angkat. Kalau misalnya penyakit TB bisa nggak misalnya orang organisasi atau orang
orang apa namanya apa TB itu bisa nggak orang apa orang jabatan fungsional nutrisionis misalnya ambil bisa, bisa saja nanti kita lihat pemberian angkanya, oke. Nah, oke, baik adik-adik yang kami banggakan, kita next penggunaan APKL tadi, sorry, penggunaan APKL tadi kita bisa lihat di sini ya. Pemberian angka kita menggunakan angka skala Likert ya. Aktual, problematik, halayak dan layak. Di sini kita bisa berikan pemberian angka-angka tertinggi. Sorry. Ya, pemberian angka tertinggi itu angka 5, pemberian angka terendah itu 1. Jadi angka tertinggi misalnya isu itu harus dimulai dengan kata negatif. Kalau langsung optimalisasi pelayanan Puskesmas Banggai itu bukan isu karena itu hanya pernyataan. Tetapi kalau belum optimalnya dimulai dengan kata negatif ya, itu dianggap bahwa itu isu karena itu ada isu itu adalah masalah. Masalah yang akan bisa menimbulkan ketidaknyamanan atau bisa menimbulkan ketentraman daripada lingkungan kerjanya kita. Misalnya isu belum optimalnya sistem pelayanan di Puskesmas Banggai Kepulauan, kan? Anggaplah isunya seperti itu. Nah, kemudian kita memberikan angka 5. Nah, harus ada faktanya, aktualnya kenapa? Narasikan itu. Coba Anda narasikan. Kenapa Anda katakan belum optimal sistem pelayanan di Puskesmas Banggai? Aktualnya bahwa ternyata dari pengamatan kita melihat bahwa sistem pelayanan di sana itu terlalu berbelit-belit, ya kan? Terlalu berbelit, terlalu banyak prosedur yang harus kita lakukan, kemudian kita harus menunggu, bla bla bla. Itu fakta, karena fakta yang dalam pengamatan teman-teman. Makanya perlu saya katakan tadi aktual benar-benar terjadi dan berdasarkan dengan pengamatan, saudara. Bisa juga berdasarkan dari pengamatan teman-teman yang lain. Kita akumulasi dan kita narasikan itu. Ingat, dinarasikan. Aktualnya dinarasikan, belum optimalnya sistem pelayanan di Puskesmas Banggai Kepulauan, Anda narasikan itu fakta aktualnya, kemudian fakta problematiknya, kemudian kehalayakannya dan kelayakannya itu Anda narasikan dan pemberian angka itu berdasarkan dengan fakta yang ada. Pertanyaannya, Bu, di sini boleh nggak angka 2? Boleh, ya kan? Kenapa boleh? Karena memang di sana aktual kita lihat belum optimalnya sistem pelayanan di Puskesmas Banggai Kepulauan. Tetapi yang kita lihat itu hanya hari itu saja. Ya, karena misalnya petugasnya tiba-tiba lambat datang. Nah, itu pengamatan hanya 1 kali itu. Jadi bisa kita atau misalnya seringnya terlambat seringnya terlambat petugas ya petugas petugas resepsionis misalnya atau petugas pendaftaran di loket ya sering terlambat. Nah, itu yang menyebabkan berarti hanya di petugas loket itu saja yang terlambat kan gitu ya. Nah, berarti itu bisa kita kasih angka 2. Tetapi kalau belum optimalnya sistem pelayanan Puskesmas berarti seluruh pelayanan baik dari obatnya ya kan, baik daripada dokternya, baik daripada perawatnya tidak tahu senyum kan gitu ya. Perawatnya suka marah-marah ya kan. Kemudian perawatnya di dalam melakukan layanannya suka pakai sendal yang tidak pernah disikat kan gitu ya. Jadi itu semua yang membuat kita tidak nyaman gitu ya. Jadi kalau hanya misalnya 1 objek saja berarti itu pemberian angkanya bisa 2, bisa 3 tergantung. Tetapi kalau secara keseluruhan berarti pemberian angkanya itu 5. Nah, ya, mudah-mudahan teman-teman rekam ini supaya sebentar bisa dipelajari. Oh, yang dimaksud ini aktual yang mana? Begitupun pemberian angka problematik. Pemberian angka itu berdasarkan dengan tingkat permasalahannya. Belum optimalnya sistem pelayanan di Puskesmas Banggai Kepulauan. Problematik. Kenapa? Karena bla 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 bla, ya kan? Silakan memberikan angka. Oke. Nah, begitupun misalnya di isu kedua, belum optimalnya penerapan Perda di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan. Oke. Kalau orang kesehatan ini, ya kan? Anda melihat aktual, ini betul-betul terjadi, tapi
Kita memberikan angka misalnya angka 5 karena benar-benar terjadi boleh. Problematik juga boleh, kehalayakan juga boleh, tetapi Anda tidak boleh angkat di situ karena Anda bukan orang apa namanya yang berperan langsung di situ. Hanya pengamatannya saja. Belum optimalnya penerapan Perda di Banggai Laut. Ini cocoknya untuk Satuan Polisi Pamong Praja. Makanya di sini yang kebetulan yang mengangkat isu ini, yang mengidentifikasi isu ini orang kesehatan. Makanya dia berikan angka di sini angka layak, layak satu karena dia tidak relevan, tidak bisa angka nol, jadi satu saja. Oke? Nah, kemudian tingginya penderita penyakit TB di wilayah kerja puskesmas Totikum misalnya. Oke, pemberian angka 4, 5, 5, 5. Oke? Nah, sudah pemberian angkanya, kemudian kita jumlahkan. Ternyata setelah kita menjumlahkan dari APKL-nya mendapatkan angka 20, ada 15 dengan 19. Sekarang kita coba apa namanya validasi. Yang kita ambil ini ada 3 isu, tetapi yang kita ambil itu isu tertinggi saja. Isu tertinggi itu kita cari, kita ambil, inilah yang menjadi core isu kita ya. Inilah yang menjadi core, menjadi core isu kita ya. Core isu kita yang di mana core isu ini kita turunkan langsung ke Pisbon. Turunkan ke sini. Belum optimalnya sistem pelayanan di puskesmas. Ya. Oke, itu metode pertama. Metode kedua, metode kedua, kalau di validasi APKL-nya Anda mendapatkan nilai di sini 20 sama, ya, angka 20 sama, berarti angka 15 ini eliminasi, angka 20 ini kita turunkan di USG. Urgent Serious Growth. Ya. Belum optimalnya, kemudian tingginya penderita, kita ukur lagi dengan skala Likert. Skala Likert dengan melihat tingkat urgennya, seriusnya, dan growth-nya dilihat dari jumlahkan, kemudian kita ambil angka tertinggi. Angka tertinggi ini kita turunkan ke Pisbon sini. Oke, 2 langkah ya. Kalau APKL Anda menemukan angka tertinggi, langsung turunkan ke Pisbon sini. Ya, kalau Anda di APKL menemukan angka 2 tertinggi, Anda turunkan dulu ke USG, urgent serious growth-nya, baru Anda turunkan ke Pisbon. Dari ini, setelah kita menentukan belum optimalnya sistem pelayanan di Puskesmas Banggai, kita cari penyebabnya. Ini penyebabnya. Dari sisi manusianya, prosedurnya, materialnya, equipmentnya, ya kan? Ini hanya contoh. Bisa Anda pakai manajemen yang lain, bisa 5M. Mennya, mesinnya, metodenya, ya, mensuratnya, jadi bahannya, jadi silakan lingkungannya boleh Anda pakai. Cari referensi di YouTube juga boleh, banyak referensi di YouTube. Silakan yang mana familiar dan hanya silakan menggunakan alat analisis ini. Tidak usah pakai teori tapisan lagi. Kalau penyebabnya di sini Anda menemukan ide gagasannya banyak, kemudian Anda bingung, tidak usah. Pokoknya semua yang menjadi penyebab ini Anda identifikasi di sini, identifikasi penyebabnya. Kemudian dari penyebab ini kita carikan solusinya, masukkan seperti ini. Semua yang ada dari Pisbon ini, semua yang ada di sini kita turunkan di sini. Ya, kita turunkan penyebab masalahnya, kita turunkan di sini, baru kita cari ide gagasannya. Oke? Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Cukup itu saja tugasnya hari ini dan cara kerjanya seperti yang Ibu sampaikan barusan. Cara menentukan gagasannya seperti ini. Misalnya, penyebab masalahnya petugasnya tidak datang tepat waktu. Berarti kita di sini melakukan perubahan budaya kerja di Puskesmas Banggai dengan memberikan reward. Ini salah satu ide gagasannya. Tapi ide gagasan ini nanti kita buatkan berbentuk kegiatan. Tapi nanti ya, penyebab masalahnya saja dengan solusinya kira-kira apa? Oke, saya persilahkan. Ada yang mau ditanyakan? Terkait paparan Ibu, saya persilahkan. Izin Bu mau bertanya. Oke, silakan Ibu Mega. Untuk tempat kita mengobservasi isunya Bu, apa hanya di tempat kerja kita saja atau bisa dari tempat lain seperti itu? Terima kasih. Oke, baik. Karena ini berhubungan dengan rancangan aktualisasi kalian, ya. 1 kali mendayung, 2 3 pulau terlampaui.
kerjakan tugasnya dan tugas ini Anda bawa sebagai rancangan aktualisasi nanti. Makanya ambil berdasarkan dengan di mana Anda ditempatkan. Tidak usah ambil karena sulit nanti Anda beraktualisasi. Jadi Anda misalnya Mega tadi misalnya ditempatkan di apa di mana tadi Bu Mega? Puskesmas Batu Kuki, Bu. Di Batu Kuki ya kan sebagai bidan terampil. Wilayah kerjanya Batu Kuki saja. Lihat dari terkait dengan tugas Anda sebagai bidan, kira-kira di tempat masalah apa yang Anda alami di bagian bidan situ. Apakah sulitnya melakukan pelayanan pengasuhan bayi bla 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 misalnya anggaplah begitu. Nah, lihat lihat jabatan fungsionalnya. Nah, kemudian ambil wilayah kerjanya di Batu Kukik saja. Ya kan, Batu Kuki, apakah di wilayah kerjanya atau di puskesmasnya, Anda cari identifikasi isu di situ. Supaya satu kali bekerja tugasnya selesai agenda satu berarti isunya sudah ada sampai dengan ide gagasannya. Masuk di agenda 2 besok, setelah materi ini selesai, agenda 2 selesai, teman-teman tinggal menyusun kira-kira dari kegiatan ini yang Anda melakukan, internalisasi nilai berakhlak itu di mana. Nanti berjalannya, sambil berjalan, ikuti saja apa yang diarahkan coach, karena coach itu pelatih, tidak ada pelatih yang mau menjatuhkan apa namanya siswanya, pasti diarahkan ke jalan yang benar, ya kan? Seperti itu. Jadi ikuti saja intinya apa namanya cari isu yang berdasarkan dengan jabatan fungsionalnya. Makanya di sini kan tadi orang kesehatan semua ini ya. Orang kesehatan semua. Nanti menyesuaikan kira-kira di bidang bisa saja orang kesehatan sama masalahnya tapi solusinya beda, nggak jadi masalah. Nanti kebetulan kenapa ini penting bagi saya karena kebetulan ada kok Anda coach saya harus saya terpa dari awal, ya kan? Kalau latihan tinju kok pelatih itu dia tinju-tinju itu apa namanya coachnya biar kuat mentalnya. Nah, begini juga saya berikan kepada teman-teman. Saya kasih dulu yang susah-susah, besok sudah senang-senang. Oke? Baik, Bu. Oke. Ini Nah, ini ini pondasinya nih teman-teman. Pondasinya Anda sekalian merancang aktualisasi itu pondasinya di sini. Kalau aman di sini, besok masuk agenda 2, agenda 3 aman. Tapi di sini pondasinya. Oke? Masih ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Izin lagi, Bu. Saya Oke, silakan. tadi kan, Bu, untuk validasi isunya itu, Bu, ada yang dieliminasi beberapa isu. Berarti nanti, Bu, kita mengangkat apakah ada maksimal atau minimal berapa isu yang diangkat atau bagaimana, Bu? Paling Mungkin tidak kalau 3 lah. 3 minimal 3. isu dipalidasi, ya. 3 isu dipalidasi untuk memberikan angka dipalidasi itu berdasarkan misalnya, oh angka tertinggi misalnya pemberian angka misalnya 5, misalnya skala Likert angka tertinggi 5, ya kan? Ternyata setelah kita validasi APKL semua itu memenuhi syarat. Artinya semua sama angkanya 20-20. Nah, 20-20 itu Anda turunkan di USG, urgent serious growth-nya. Tiga-tiganya itu Anda turun. Kalau angkanya sama. Tapi kalau di APKL Anda menemukan satu angka saja, berarti tidak usah Anda USG langsung ke Pisbon, cari penyebab masalahnya saja. Baik, Ibu, terima Ya. kasih. Penyebab Dan masalahnya itu ada dari manusianya, ya, dari manusianya, dari metode kerjanya, dari bahannya, ya kan, dari budaya kerja, dari budayanya. Kemudian silakan dari bahannya Anda cari itu, ya. Jadi untuk mencari isu, kalau berbicara tentang manusianya berarti itu bukan isu karena itu adalah penyebab. Nah, ingat tugas Anda misalnya bidan. Tugasnya bidan itu apa? Memberikan pengasuhan kepada bla bla bla. Ini contoh saya tidak paham bagaimana tugas pokoknya teman-teman misalnya. Tetapi lihat di situ. Berarti kalau masih ada masih tinggi misalnya angka kematian ibu bayi di sana berarti pengasuhannya terkait daripada perawatan bla 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 bayi itu yang belum bla bla bla. Nanti dirimu lah yang apa namanya. Nah, yang tahu betul itu Anda teman-teman karena Anda punya apa namanya punya tugas dan saya yakin kan sudah bekerja yang ada sudah P3K, sudah lama honor, itu sudah banyak pengalaman, ya kan? Nah, kemudian Bu Cici bilang, Bu, saya kan tidak pernah honor. Nanti akan belajar dengan sendirinya. Nanti tanya-tanya orang-orang di sekelilingnya, kan gitu ya. Oke, masih ada teman-teman?
Saya Ibu, Ya, silakan Juwita. Ibu Tabe itu yang learning jurnalnya itu Ibu bilang ditampilkan, itu kita tidak mengupload. Dia habis diupload, habis ditampil baru diupload. Oh, terus Mm-mm. Ibu batasnya itu sampai Besok dong, besok ada malam jam 12 malam. Pokoknya tampil besok setelah bagus, sudah saya Ibu anggap bahwa itu sudah bagus diupload, berarti sudah boleh diupload. Jangan diupload asal memenuhi kuota uploadan saja, sehingga kualitasnya tidak. Nanti orang baca, ih masa tulisannya Juwita begini tentang Indonesia, kan gitu ya. Jadi kalau sudah bisa Anda menginternalisasi Indonesia itu seperti apa, bangsa kita ini bangsa yang kaya, silakan mencari referensinya. Ya, saya yakin kenapa Ibu tidak jelaskan secara detail dan memang waktunya kita sangat singkat 90 menit dengan 4 modul itu nonsen itu. Tapi teman-teman sudah belajar secara mandiri dengan emosi dianggap bahwa teman-teman sudah apa namanya? Sudah pelajari secara detail terkait isi modul itu, tinggal Anda menuangkan saja, lihat hasil hasil pembelajarannya baru Anda tuangkan di situ. Oke? Itu Mbak Juwita, Ibu Tabe bisa Ibu tampilkan dia punya slide-nya yang tadi Ibu saya lupa foto. saya bagi ngana. Mana dia sudah? Oke. Yang mana kamu foto, Jit? Tugas, Tugas. iya Ibu, tugas 1 Ibu. Nanti saya kirim filenya ini. Ya. Baik Ibu. Ah, ah. Ada referensi di sini. Kalau mau baca, saya kasih referensinya. Nanti minta sama Pak Aco. Pak Andi Khalil Gibran. Oke. Bisa? Bisa Ibu. Jadi tidak usah tulis tangan. Nanti kamu tulis tangan setengah mati. Tapi jangan juga copy-copy paste. Oke. Oke, silakan. Masih ada? Izin Ibu, Oke, silakan. Ibu, Anissa. ya, terima kasih Bu. Untuk penentuan angka di APKL itu ditentukan kita sendiri atau harus konsul ke mentor atau bagaimana Ibu? Pengamatan Anda. Pemberian angka aktual problematik halayak dan layak berdasarkan fakta di lapangan. Ya, fakta di lapangan. Anda mengatakan bahwa misalnya belum optimal pelayanan di Puskesmas Batu Kuki misalnya. Anda melihat kalau Puskesmas Batu Kuki berarti secara keseluruhan. Ya kan, pengamatan Anda menurutmu pelayanan dia apa namanya, pelayanan kartunya, pelayanan dokternya, atau lamanya banyaknya orang mengeluh, ya Anda lihat itulah yang Anda akumulasi sehingga Anda memberikan angka 5 misalnya, angka tertinggi, tapi Anda katakan belum optimalnya, tapi jangan diintervensi oleh orang lain. Artinya, boleh intervensi orang lain mendapatkan informasi saja dari teman-temannya, ya kan? Mendapatkan informasi teman-teman. Oh, begini, gini, gini, silakan. Tapi menentukan angka itu Anda, karena berdasarkan dengan pengamatan Anda, ya kan? Karena kenapa? Nanti kan apa namanya, Bu Anissa yang ditanya penguji, kan ditanya penguji nanti ini. Jadi lebih baik sekarang kita berdarah-darah, jangan berdarah-darah nanti di ujian. Kalau berdarah-darah sekarang di ujian kita tinggal kipas-kipas, kan gitu ya. Ini siksaan yang dikasih saya Ibu Agustina kemarin ini kan. Sekarang orang berdarah-darah kita baki kipas-kipas kan gitu ya. Jadi ini apa namanya? Ada dulu film Sengsara Membawa Nikmat, ya kan? Jangan nikmat membawa sengsara. Oke, saya pikir itu masih ada yang ingin mau ditanyakan. Ya Ibu, untuk nilai di bagian aktualnya itu dinarasikan semua Ibu atau hanya langsung ditampilkan angka? Apa sayang? Untuk yang dinilai aktual, yang untuk menentukan isu itu, kan ada nilai-nilainya. Nah, untuk Oke. kan nanti kalau ditanya, kalau misalnya untuk ditanya yang selanjutnya kan dapat dari mana? Karena kan penilaian kita pribadi. Itu dinarasikan Iya. Ibu atau Iya, hanya ditulis langsung angkanya saja? Anda narasikan sebagai penguatan nanti, narasikan. Oh iya. Narasikan itu, kenapa narasikan? Karena itu yang Anda simpan nanti di latar belakang. Oh siap. Iya, satu kali mendayung 10 pulau. Kalau umpawi sudah biasa di pulau, Berarti angkanya itu Ibu harus 5 atau tidak sih, atau harus bisa kurang tergantung dari itu?
Oh, Bisa siap. kalau tergantung angkanya. Jadi kalau pemberian angka itu kan penentuan prioritas nanti isu, ya Iya, kan? Angka tertinggi itu 5. Mau kalau misalnya mau 4, angka dilihat angka terakhirnya. Angka siap, siap. tertingginya yang terakhir Iya, itu mau 4, siap, Ibu. mau 3, mau 2 terserah. Tapi tergantung fakta di lapangan. Ya kan? Tidak Siap. mesti misalnya harus 5, 5, 5, kemudian angka 20. Tidak. Bisa saja angka 3, 3, 3, yang lain 2, 2 boleh. Tapi yang tujuannya pemberian angka skala Likert itu untuk menentukan prioritas isu yang mana yang tertinggi nilai yang akan kita dapat nanti. Itulah yang menjadi core isu kita atau isu utama yang harus kita selesaikan dalam jangka 1 bulan. Bisa ya? Oke, Bu. Siap. Terima kasih, Bu. Oke. Tuan Bambu, menyesal saya ikut latsar. Menyesal Jo tidak dapat 20%, tidak selesai 100%, kan gitu ya. Tidak apa-apa, yang berat saja bisa lewati, apalagi cuman ini ece-ece nih, ya. Nanti saya yang bantu, nanti saya pandu, ya kan? Saya yang pandu kalian. Pokoknya buat saja dulu. Tidak bagusnya kalau saya yang bikinkan, karena saya tidak tahu masalahnya Anda. Apalagi kalau sudah ada tagihan, saya tidak tahu itu berapa yang harus saya bayar. Kan gitu teman-teman ya. Tidak usah terlalu serius, santai saja, tapi santai. Oke? Masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Dia Ibu. bilang, cukup Ibu, kita semua buka puasa ini. Oke? Jadi jangan sampai kalian ini yang masih muda-muda, powerfulnya yang sudah 50, saya mau tunggu pemaparannya yang vokalnya luar biasa. Saya ucapkan terima kasih atas pertemuan kita pada sore hari ini. Insya Allah kita ketemu besok di siang hari dengan powerful yang luar biasa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Ibu. Cok. Ibu. Nah, Oke. siap, Ibu Bos. Izin, Ibu. Oke, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk agenda 1 pada sesi sore hari ini telah selesai. Yang dibawakan oleh dengan skenario pembelajaran beliau, Ibu Agustina, SH MSI. Izin Ibu. Eh, Waktu juga sudah menunjukkan mau berbuka puasa sekitar setengah jam lagi. Eh, Sebelum kita mengakhiri materi pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Izin Bu, untuk PBB-nya setelah Oke. ini saya coba Jadi bantu laporan arahkan. Cok itu kan So, wakilan toh. mohon Jadi maaf. Siap, siap, ah, siap. ah, Barusan di ini ah. juga tadi apa namanya Wajib itu, diberikan wajib. Ya, betul protap. untuk Oke, kasih deh. kesiapsiagaan Ya, peserta, ya, siap sikap dan Assalamualaikum. berangkat. Ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, Assalamualaikum, Adek.